Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan yang mencakup gen, spesies, tumbuhan, spesies hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan, yaitu variasi antar satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan makhluk hidup karena adanya keterkaitan antar jenis yang fungsional yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan aliran energi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada suatu kelompok spesies. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya perbedaan komposisi genetika antar individu dalam satu spesies. Komposisi genetika tersebut bergantung pada faktor pembawa sifat. Oleh karena itu, keanekaragaman gen dalam satu spesies akan menghasilkan varietas. Misalkan, berbagai varietas mangga seperti mangga harum manis, mangga golek. Lalu ada varietas padi seperti padi rojo lele dan padi atomita. Dan pada ras manusia seperti ras Melayu dan juga ras negro. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies meliputi berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Contohnya pada kelompok kucing, yaitu ada kucing dan juga harimau. Lalu ada kelompok kacang-kacangan, yaitu kacang tanah, buncis, dan juga kacang kapri. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Makhluk hidup beraneka ragam, berinteraksi dengan sesamanya, lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan juga mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem daratan, contohnya ekosistem padang rumput, taiga, dan tundra. Contoh keanekaragaman hayati ekosistem perairan seperti perairan air laut dan perairan air tawar. Berikut adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunnya keanekaragaman hayati adalah yang pertama, tingkat reproduksi hewan atau tumbuhan yang rendah. Lalu bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan. Lalu ada pemburuan liar, pembabatan dan pengalihfungsian hutan untuk keperluan manusia, dan juga pencemaran atau polusi karena penggunaan pestisida di perairan dan limbah industri. Lalu selanjutnya ada pelestarian dari keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian juga dapat dilakukan dengan penetapan kawasan perlindungan alam. Kawasan perlindungan alam ini bertujuan untuk menjaga kelestarian flora, fauna, tanah, dan air yang dilakukan dengan cara yang pertama pelestarian in situ, yaitu dilakukan di habitat aslinya. Contohnya taman wisata, taman nasional, hutan lindung, suaka marga satwa, dan cagar alam. Yang kedua pelestarian ex situ, yaitu dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun hutani, kebun koleksi, kebun binatang, dan kebun plasma nusfah. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia dilimpahi dengan kekayaan hayati yang tiada taranya, baik flora maupun fauna. Hal ini bisa dilihat dari 2 juta spesies tumbuhan atau flora di dunia, sebanyak 60%-nya ada di Indonesia. Begitu pula dengan spesies hewan atau spesies fauna yang mencapai sekitar 220.000 jenis. Kekayaan hayati ini melimpah lantaran letak Indonesia yang berada di daerah tropik, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik atau iklim sedang dan juga daerah kutub. Nah, berikut adalah tipe flora di Indonesia. Tipe flora di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu dataran Sunda, dataran peralihan, dan juga dataran Sahul.
Dataran Sunda memiliki karakteristik tumbuhan berkayu berharga, heterogen, hijau sepanjang tahun. Flora daratan Sunda tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, contohnya kantong semar dan juga pohon keruing. Yang kedua, dataran peralihan ditemukan di hutan hujan tropis dan hutan musim. Flora hutan musim memiliki karakteristik pohon lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis. Pada saat musim kemarau, daun berguguran, sedangkan pada masa musim hujan, tumbuhan mulai bertunas dan daun melebar. Flora pelarihan tersebar di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Contohnya adalah pohon leda yang memiliki batang berwarna-warni. Dan yang ketiga ada dataran Sahul. Flora dataran Sahul atau bagian timur yaitu Papua terdapat hutan sabana. Karakteristik flora di hutan sabana diantaranya hamparan padang rumput, semak belukar, pohon rendah, contohnya pinus, cemara, sagu, dan juga pala. Nah, berikut adalah tipe fauna di Indonesia. Dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada wilayah oriental, peralihan, dan juga wilayah Australia. Wilayah oriental memiliki karakteristik burung berkicau dan warnanya kurang indah. Mamalia relatif berukuran besar dan berbagai jenis kera. Contohnya tadi ya, ada gambar gajah. Lalu yang kedua ada wilayah peralihan. Fauna wilayah peralihan memiliki ciri-ciri khas, diantaranya endemik, bulu jarang hingga tidak ada, ditemukan burung yang khas di wilayah tersebut, dan dapat ditemukan beberapa hewan langka di wilayah ini. Contohnya tadi itu anoa. Dan yang ketiga ada wilayah Australia. Fauna di wilayah Australia memiliki burung-burung yang berwarna indah, mamalia relatif lebih kecil dan juga berkantung. Itu saja. Terima kasih.